Shalom. Semuanya shalom, shalom. Wow, semuanya pada liburan, tapi kita percaya Tuhan tetap hadir bersama kita, amin ya. Kemarin juga pengen liburan saya juga, saudara. Tapi mundur, ntar lama-lama nggak khotbah jadinya ya, saudara ya. Oke, saudara, kita langsung saja kita baca firman pada hari ini, yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara ya. Ya, sesudah kita memasuki tahun 2025, tidak terasa bulan April loh, saudara. Pertengahan April, ya, makin tua, ya, saudara ya. Tentunya, wah, kok cepet banget ya, April, Juni, sebentar lagi Christmas. Luar biasa, saudara ya. Tapi tentunya kita mempunyai satu dorongan rohani di dalam hidup ini, saudara. Ya, tentunya ya, saudara. Apa yang harus kita lakukan nih di tahun 2025 ini? Ya, kalau kita menyimpulkan ayat yang baru kita baca ini, satu kalimat yaitu apa? Focus on eternity. Ya, jadi di KAK yang tadi kita baca itu adalah focus on eternity ya. Nah, itulah ya, Alkitab berkata apa yang enggak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sementara, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan kita itu memiliki mata iman jauh ke depan, saudara. Ya, Tuhan mau melihat kita itu bukan yang sekarang, tapi kita melihat yang ke depan, melihat yang jauh ke depan. Bahkan jauh melihat kehidupan yang tidak nampak kasat mata, saudara. Ya, yang kelihatan itu sementara. Tadi dibilang di ayat tersebut ya, saudara ya. Contoh rumah itu kelihatan nggak, saudara? Kelihatan. Itu sementara. Mobil kelihatan sementara. Ya, pekerjaan juga kelihatan sementara. Sorga kelihatan nggak? Nggak. Itu arti kekal, saudara. Pernah jabatan nama Tuhan Yesus salaman? Enggak ya, enggak pernah ya. Artinya kekal ya, enggak kelihatan dia. Memang paling gampang kalau melihat menyembah Tuhan ya, menyembah yang kelihatan itu paling gampang. Ya, contohnya kalau kita nyembah patung, itu paling enak kan ya, paling gampang gitu kelihatannya. Tapi itu sementara, saudara. Kalau patung itu kan nggak bisa, kita bisa lihat, tapi patung nggak bisa lihat kita, nggak bisa nolong kita. Tapi kalau kita nyembah Yesus, kita nggak bisa ngelihat Yesus, saudara. Tapi Yesus bisa melihat kita, bisa menolong kita, bahkan bisa menyelamatkan kita, ya saudara, selama-lamanya. Jadi mari kita fokus kepada kekekalan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kekekalan, saudara. Menurut Alkitab kan umur kita 70, saudara. Selebihnya kan bonus, benar nggak, saudara? Tapi ada kehidupan abadi lagi setelah ini, ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, selama-lamanya. Lama, saudara. Betapa bodohnya kalau kita tinggal 70 tahun ini yang pendek ini, hidup di dalam dosa. Ya, banyak sekarang kan di dunia ini, semuanya udah penuh dengan dosa, saudara. Lalu kita mati kekal di dalam neraka. Selama-lamanya, ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, selama-lamanya, saudara. Maka itu kita harus berfokus ya pada hal-hal yang kekal, saudara. Nah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Kita nggak pernah lihat sorga, kan? Jadi, tapi kita percaya bahwa sorga itu ada. Percaya nggak, saudara? Percaya, amin. Dasarnya apa? Iman. Ya, iman kepada firman, saudara ya. Dunia selalu mengajarkan seeing is believing.
melihat dulu baru percaya. Itu imannya Thomas. Thomas ini orang Jawa, saudara, kalau diusut-usut. Ya, coba kalau orang Jawa, kalau nggak percaya, apa benar Thomas? Tanya ke Rusti nanti. Ya, dia orang Jawa, apa benar Thomas? Gitu loh. Ya. Jadi sebelum aku melihat muka Yesus, katanya, aku belum percaya Yesus itu bangkit. Sampai Yesus datang, ya, dan menunjukkan bekas lukanya sama Thomas. Langsung Thomas gemetar, saudara. Dan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu imannya Abraham. Ya, Abraham itu kan dijanjikan keturunannya kan banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, saudara. Walaupun sampai tua, dia kayaknya seperti nggak digenapi janjinya tuh, saudara. Tapi karena dia yakin dan percaya, akhirnya kenyataan itu terjadi, saudara. Jadi mari kita fokus pada hal yang kekal, yang di akhir zaman ini, saudara. Nah, kalau itu yang merupakan fokus kita, maka ada dua prioritas yang kita alami. Nggak usah banyak-banyak, saudara, dua aja. Ya, satu, kita akan memprioritaskan manusia batiniah lebih daripada manusia jasmania. Ya, di ayat 16 kita baca, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Masih ingat tubuh kita makin lama makin top. Lupa ya, saudara ya. Tapi manusia rohani ini diperbaharui, harus semakin kuat hari ke hari ya, saudara ya. Harus lebih teguh, harus lebih perkasa daripada hari-hari sebelumnya. Masalahnya sekarang kan orang-orang itu memperhatikannya apa? Fokusnya. Hal-hal yang lahiriah daripada yang batiniah, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang populer sekarang ini? Makanan. Ya, kalau kita balik 20 tahun yang lalu, saya tinggal di sini, makanan itu cuma paling 4-5 macam. Ya paling McD, KFC gitulah. Ya mau kemana pun sama aja, saudara. Tapi sekarang coba, di sosial media, di Indonesia, di mana-mana, itu makanan itu jutaan apa bahkan nggak tahu deh. Itu setiap makanan. Bikin ngiler aja kan, makanan. Yang diperhatikan tuh makanan, saudara. Ya, orang mengejarnya itu. Tapi padahal itu kan sesuatu yang sementara. Mall aja, di mall itu yang dijual apa yang paling laku? Fashion, tas, kosmetik. Itu semuanya apa? Lahiriah semua, saudara. Banyak banget mall-mall bertaburan, saudara. Orang Korea Selatan kalau dikasih hadiah sekarang nggak mau tuh yang boneka Barbie, maunya operasi plastik. Anak mudanya begitu, maunya yang dari pesek jadi mancung, yang tembem jadi lancip. Saudara ya, iya itu semuanya hal-hal jasmania, saudara. Nah, kalau operasi plastik, hati-hati. Di Korea itu katanya udah kayak kaki 5, saudara. Jadi hati-hati kalau pilih, ya. Pulang-pulang bisa begini. Ketarik, saudara. Kebetot. Ya salah. Salah, betotnya terlalu ke ini, jadi gini, nggak bisa mingkem, ya kalau orang Jawa gitu ya. Ya bahkan ada yang kebanyakan tarik, saudara, kebanyakan tarik, bulunya di sini ngumpul karena bulu ketek ketarik banyakan. Ya, nah bagi ibu modern ini khususnya. Tapi di sini nggak ada ya. Ada nggak nih yang beli ibu-ibu kalau beli tas sampai 1 miliar gitu? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Berbahagialah suami-suami. Ya, kalau di Indo itu 1 miliar kulit buaya, inden 2 tahun, saudara. 2 tahun, 1 miliar. Sekarang bukan buat naruh lipstik, kosmetik, bukan. It prestis. Ya, korupsi ya. Bener ya, korupsi. Enggak pakai. Enggak, adiknya korupsi kan, adiknya. Ya, gitu. Wah, prestis. 1 miliar tuh, 1 miliar.
Maka berbahagialah suami-suami di sini, tinggal di sini. Aduh, enak di Australia. Ya. Enak dia. 2 tahun indennya, saudara. Ya. Bedanya itu kalau bedanya tas asli dan tas palsu bisa kelihatan mereka tahu. Kalau tas palsu itu biasanya taruhnya di lantai. Ya. Kalau tas asli dia di pangku, saudara. Ya. Anaknya boro-boro di pangku. Lebih sayang sama tasnya. Kalau mau dipangku anaknya, sana mama ganggu mama aja main sama si itu tuh, gitu ya. Nggak mau mangku anaknya. Enggak mama, dia pangku tas, saudara. Nah, coba lihat kiri kanan saudara. Itu kayaknya mahal tuh ibu tuh. Jihatin. Taruhnya. Ya. Oh, ya tasnya dipangku, saudara. Nah, kalau kelihatan lagi kalau lagi hujan, saudara. Yang dipayungi apanya nih, saudara? Ya, orangnya apa tasnya? Kalau tasnya, artinya tasnya apa? Tasnya asli, orangnya palsu. Apalagi kalau hujan, orangnya mayungin sama tasnya. Udah ketahuan deh, tasnya itu tasnya palsu, saudara ya. Nah, kita nggak usah masalahin tas, saya nggak jualan tas, saudara ya. Tapi semua yang bisa kita lihat, kita bisa rabah, kita bisa kecap, ya itu sementara, saudara ya. Tapi apa yang kekal itu adalah justru yang harus menjadi fokus kita, ya perhatian kita lebih daripada segalanya ya. Mobil aja kalau parkir ada yang mobil begini loh, kiri kanan. Belakang kolong, ada yang begitu, saudara. Ya, ada kolong, dia parkir. Pas ada mobil parkir sebelahnya, saking takut lecet, dia pindahin. Dia bisa parkir yang kosong, yang 1 kilometer. Jalan gak apa-apa, direlain, saudara. Ada Tesla tuh jauh. Oh iya. Makanya paling enak pakai mobil yang Jeep. Mau kemana aja gampang. Ya, oke, saudara, Matius 6 ayat 31 sampai 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari dunia itu adalah tadi makanan, minuman, kuliner, pakaian, fashion, semua ya saudara ya. Dandanan semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, kelihatannya dengan mata jasmani gitu ya. Yang kelihatan dengan mata jasmani itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Tapi itu kalau kerajaan Allah itu kelihatan enggak? Tadi yang saya bilang kan enggak. Ya, enggak kelihatan. Tapi itu kekal sampai selama-lamanya. Kekayaan rohani itu harus menjadi fokus kita, saudara. Inner beauty, inner quality, ya kualitas yang berada di dalam kita itu yang Tuhan mau, saudara. Dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12, Salomo bilang begini. Karena Salomo itu memiliki istrinya kan banyak, saudara ya, 1000 orang. Salomo bilang gini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, siapa istri yang lebih berharga daripada permata? Istri yang cakap. Ya, apalagi dapat yang cakap. Pintar bercakap-cakap. Hap lalu ditangkap. Itu cicak-cicak di dinding. Ciatin, ini hati-hati nih jemaat, ini ingatnya ini. Firman enggak? Coba tes ya. Banyak orang hanya, waduh, inilah luar biasa ini. Diberkatilah anak cucu. Thank you William. Aduh, tahu aja. Ya banyak orang yang performnya yang luar, casingnya aja bagus, saudara. Padahal Tuhan lihat hatinya.
damai, penuh kelembutan, bisa dipercaya, bisa diandalkan, ya. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa kemolekan disebut bohong? Karena kecantikan itu kan lahiriah, saudara. Hanya sebatas kulit. Ya, jangan menekankan hal-hal yang jasmania. Yesus pernah memberikan perumpamaan di mana ada seorang yang memperhatikan jasmaniahnya, tidak memperhatikan hal yang rohania. Di Lukas 12 ayat 16 sampai 21, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau ada orang kaya, sebenarnya kan dia harusnya dibilang pinter dong, pinter cari duit, pinter cari ngitung, pinter dagang, ya kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan di perumpamaan ini orang kaya bodoh, yang bodoh? Yang pertama, orang kaya yang bodoh ini karena dia mengutamakan soal materi, saudara, dan mengabaikan soal rohani. Tidak salah kita menjadi orang kaya, nggak salah, nggak haram, saudara, ya, nggak salah. Tapi kadang-kadang pedagang itu nggak tahu bedanya Tuhan sama cuan. Tuhan cuan, Tuhan cuan, Tuhan cuan. Jadi hampir sama gitu ya. Tuhan sama cuan gitu. Tapi kalau kekayaan menjadi tujuan yang terpenting, itu salah, saudara. Ya, itu salah. Karena dengan uang kita bisa membeli, ada perumpamaan nih, dengan uang kita bisa memberi makanan, tapi bukan selera makan. Dengan uang kita bisa beli obat, tapi enggak kesehatan, ya. Dengan uang kita bisa pergi kemana saja, ke seluruh dunia, kecuali ke sorga. Ya, dengan uang kita bisa beli apa saja kecuali damai sejahtera. Ya, nah saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang yang working holiday visa di sini. Ya, kamu gereja kemana? Oh, kok saya gereja dulu di Indonesia melayani kok. Cuman kalau di sini ya kita kan nggak tahu nih kok, setahun 2 tahun ngumpulin duit kok. Kerja katanya 5 kerjaan, saudara. 5 kerjaan dia. Makanya banyak orang yang WHV itu meninggal. Ada yang ketabrakan barusan di South Australia, ya. Barusan ada yang ketabrakan, ada yang meninggal pada saat dia tidur karena kecapean. Ya, ada 5 kerjaan katanya. Sore ke gereja, tapi kan Minggu sore kan atau pagi ya bisa, Minggu sore. Enggak kok, Sabtu saya sampai malam kok, 3 kerjaan kok. Terus besoknya tidur, Minggu siang baru bangun kok. Udah gitu terus lagi kerja Minggu. Jadi 7 hari, saudara. Ya, 7 hari. Aduh, 1 hari lah buat Tuhan, saya bilang ya. 1 hari lah buat Tuhan. Duit kan gak dibawa mati. Saya bilang ya, iya kok. Tapi kalau gak ada duit kok rasanya kepengen mati. Nah, kalau udah begitu saya udah ya yang penting kita udah sampein ya. Yang penting kita udah nasihatin ya, saudara. Udah dibilang begitu, udahlah duit nggak harus dibawa mati. Ya kan? Iya kok, tapi kalau nggak ada duit rasanya kepengen mati kok. Ya udah, saya bilang ya nanti kita doakanlah Tuhan supaya dia juga dapat mengerti, ya dikasih hikmat. Nah, mengapa orang kaya ini disebut bodoh? Karena dia mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain, saudara. Nah, di Lukas 12 ayat 17 sampai 19, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata
berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, kata apa yang sering muncul di sini, tuh ya? Kata aku, saudara. Saya hitung ada 13, ya 13 kata aku tuh saudara ya. Di dalam 3 ayat yang pendek, tapi ada kata aku sebanyak itu saudara ya. Ini berbicara tentang keegoisan. Aku ya. Hidup hanya berfokus pada diri sendiri. Itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Saudara tahu siapa yang orang paling malang di dunia ini? Yaitu orang yang hanya peduli pada diri sendiri. Dia mengabaikan orang lain, saudara. Karena Tuhan itu mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Amin, saudara. Ya, banyak sekarang hamba Tuhan hanya di hari Minggu saja, saudara. Banyak. Korosi kan bilang kan, kita sebagai anak, kita juga sebagai hamba Tuhan. Benar ya? Kita sebagai hamba Tuhan nih. Ini kita nih sebagai hamba Tuhan nih hari Minggu nih. Keluar, kebanyakan sekarang jadi hambatan Tuhan. Ya. Hari Minggu hamba Tuhan, hari Senin kami ke Sabtu jadi hambatan Tuhan. Nah, ya saudara, hari Minggu bawa Alkitab, hari Senin sampai Sabtu bawa alkohol. Ya kan saudara? Nah itu orang kaya ini disebut orang kaya bodoh karena dia mementingkan rencananya sendiri dan mengabaikan rencana Allah. Kalau kita baca 18-19 ayatnya itu, nah ini ada lagi, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Akan. Wah luar biasa rencananya ya. Tapi kesalahannya dia tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya saudara. Dan itulah kebodohan buat Tuhan. Karena surat Yakobus bilang, kalau engkau mau melakukan sesuatu, sekiranya Tuhan mengizinkan, sekiranya Tuhan menghendaki, maka aku akan pergi ke kota Anu. Bahasa Arabnya itu insya Allah. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan, aku akan melakukan ini. Kalau insya Allah yang benar, adalah aku melakukan bagianku, tapi semuanya tergantung Tuhan. Ya, sebab kalau tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, saudara, yang kita buat pertama, rencana kita pasti kita akan gagal. Sebab tanpa Tuhan sia-sialah usaha orang membangun dirinya, saudara. Amin, saudara. Karena itu, saudara sekalian, kita harus memperhatikan manusia rohania lebih daripada jasmania. Alkitab berkata manusia jasmania kami semakin merosot yang tadi ya. Tapi manusia rohania kami diperbarui dari hari ke hari. Makin lama makin kuat. Dan itulah yang dikatakan di dalam Yesaya 40. Ayat 29-31. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, Raja Wali saudara itu lambang dari burung ya, yang dimana di tengah badai itu, dia bukannya terbang di bawah badai, di atas badai, tapi dia di tengah. Dia mencari badai. Kalau ada badai, burung Raja Wali ini dia cari badai, saudara. Untuk biasa terbang tinggi. Lain dengan burung emprit. Kalau burung emprit, dia lari, saudara ya. Kalau ada angin dikit dia lari. Kalau ini dia badai itu, Raja Wali itu dengan kekuatan sayapnya, dia cari di tengah badai, dia terbang, saudara. Bukan di bawah, bukan di atas, di tengah, saudara. Luar biasa, saudara. Makanya firman Tuhan itu memberikan perumpamaan itu Raja Wali, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi kuat dengan kekuatan baru? Dengan menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan menanti-nantikan Tuhan? Yaitu hidup dalam doa, hidup dalam firman, saudara. Supaya manusia rohania kita itu menjadi kuat perkasa di dalam Tuhan.
Amin, saudara. Nah, manusia itu kan Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik dalam hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ya kalau kita berolahraga setengah jam, ya kita harus juga jangan lupa berolah roh. Ya, olahraga dan olah roh harus sama, saudara ya. Ya, jadi jangan sampai penampilan luarnya saja, tapi inner beauty kita juga harus. Ya. Yang kedua, saudara. Wah, napasnya udah. Yang kedua, ini udah selesai, udah ada tinggal dikit nih saudara ya. Kita harus memprioritaskan hidup ini bagi kemuliaan kekal dan mengabaikan berbagai penderitaan masa kini. Di 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Orang yang fokusnya kekekalan, saudara, Tuhan akan berikan apa, saudara? Di 1 Petrus 4 ayat 11. Itu berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau kita menderita karena kebenaran, jangan takut, jangan merasa malu, karena roh kemuliaan akan turun menaungi kehidupan kita. Saudara ingat Sadrak, ya, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Ya, 3 orang, ya, karena dia tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang keempat di dalamnya, yaitu Tuhan Yesus, yang membuat mereka tidak terbakar. Bahkan penjaga-penjaganya mati terbakar. Karena katanya apinya itu luar biasa, besar sekali, ya, membuat mereka meninggal. Tapi yang Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mati, saudara, karena ada Tuhan Yesus itu. Semua orang kaget, ya, karena di dalam dapur api sengsara justru kemuliaan Allah yang luar biasa Tuhan nyatakan, saudara ya. Nah, Alkitab berkata kalau engkau menderita karena Kristus, roh kemuliaan Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Nah, tetapi godaan itu kan sekarang tuh banyak, saudara. Ya, bukan penderitaan malah kadang godaan kita itu kenikmatan. Bukan penderitaan sekarang, kenikmatan. Coba kalau ditanya, kalau di Indonesia sekarang, kalau saya tanya, lu kemana lu? Gue healing. Healing apa sih? Healing, saya nggak bingung, healing apa sih? Oh, healing itu me time ternyata. Ya, jadi kalau pergi gitu ya, healing katanya. Jadi kalau pergi jalan-jalan healing namanya. Aneh-aneh aja, ada-ada aja ya kata kosa-katanya tuh kalau orang Indonesia. Healing, kemana lu? Kalau gembalanya bilang, lu kemana bro? Healing Pak. Oh, oke, minggu pertama, minggu kedua. Kemana bro, kok gak datang lagi? Minggu kedua, healing Pak. Minggu ketiga, kemana bro? Healing lagi. Minggu keempat, hilang. Bisa loh, ya, bisa saudara. Ya, itu yang mengerdilkan kerohanian kita, saudara. Nah, sikap kita mesti itu seperti Musa. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, saudara-saudara, Musa itu kan enak sebenarnya. Ya, disebut anak putri Firaun, makanan enak disiapin, tidurnya nyenyak, nggak usah di padang pasir gitu kan, ya enak semuanya. Tapi dia nggak mau, saudara, nggak mau. Dia mendingan dia ikut sama bangsa Israel, menderita, tapi daripada menikmati kesenangan dosa yang cuman sekejap. Dosa itu emang enak, saudara, tapi cuman sebentar. Pertama-tama kita kecap, terasa seperti madu, tapi lama-lama berubah jadi empedu. Ya, iya benar saudara. Ya, madu dan racun itu kan ditawarin iblis. Mau madu dan racun enggak? Ya kan? Karena itu kita menolak kepada kesukaan dunia ini. Karena mata kita itu tertuju kepada kekekalan yang abadi. Ya, kita harus belajar menyalipkan keinginan daging. Ya, kemarin Ko Iwan juga kan sudah sebut ya, keinginan kita harus bertobat. Kita harus jalannya
berbalik ya, jangan kayak Lot jalan begini tapi begini. Ya kan? Kenapa tuh mungkin ada tas Hermesnya ketinggalan kali ya. Kenapa gitu bisa berbalik gitu ya. Nah, karena apa? Kita akan bisa memerintah bersama-sama Kristus nanti saudara. Di dalam kerajaannya. Ketika kita menolak keinginan daging kita. Ya, matikan keinginan daging. Jadi kalau istri jalan-jalan ke mall, lihat tas-tas yang mahal-mahal. Suami gak usah marah-marah. Nyanyi aja. Ku telah mati dan tinggalkan. Gitu. Gak usah marah-marah. Ya Pak Wat ya. Jangan marah-marah Pak. Ya, kita nyanyiin aja Pak. Ya. Malah tinggal. Oke, makanya ingat penyalipan keinginan daging ya harus dilakukan terus-menerus karena ada kemuliaan kekal saudara ya. Ya, jadi kalau kita berfokus pada Kristus sebenarnya kita sudah memulai hidup yang kekal itu sendiri ya. Di ayat yang terkenal ini saudara kita coba cek. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, siapa yang percaya saudara beroleh hidup yang kekal. Kita pada saat percaya kita sudah beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan di surga sebenarnya saudara ya. Kita dapatkan nanti atau sekarang? Sekarang saudara. Sekarang ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya hidup kekalnya itu ya sekarang. Karena saat kita percaya gitu loh ya. Kadang-kadang kita berpikir hidup kekal itu kan waduh nanti di surga ya saudara. Nah coba kita lihat lagi. Di Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal? Pada saat kita percaya saudara. Ya, pada saat kita percaya, sudah pindah. Ya, berarti saudara dan saya pada saat percaya Yesus, Tuhan pada saat itu juga sudah memberikan hidup kekal ya kepada kita semua yang percaya. Nah, karena itu kita harus sadar hidup kekal itu sudah bisa kita nikmati sekarang. Sudah bisa kita nikmati. Sebab hidup kita itu bukan lamanya secara kuantitas tapi kualitas, saudara. Hidup kekal itu bukan hidup dalam kebencian, bukan hidup dalam kepahitan, saudara. Tapi hidup dalam kasih dan pengampunan ya. Bukan hidup dalam kepentingan diri sendiri, bukan hidup dalam tidak mementingkan orang lain, bukan hidup untuk dilayani, tapi hidup untuk melayani, saudara. Itulah hidup yang kekal. Seringkali kita berpikir hidup kekal itu nanti di kerajaan surga, tapi sekarang di muka bumi ini ya. Jadi hidup kekal itu definisinya dari Yesus itu, dari mulut Yesus itu sendiri, Yohanes 17. Oh, kayaknya salah nih saya nih. Saya salah. Yesus sendiri mengatakan, saya bacakan saja ya, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu yang Yesus katakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan thank you. Apa yang dimaksud dengan hidup kekal? Mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Jadi hidup kekal itu bukan saja nanti di surga, saudara. Tapi hidup kekal itu adalah kehidupan yang mengenal Kristus lebih dalam lagi. Bukan saja mengenalnya sebagai juru selamat, juru rawat, juru berkat, bukan. Tapi dia sebagai mempelai pria kita sebagai mempelai wanita, saudara ya. Lebih intim lagi. Ya, kalau pacaran gimana sih, saudara? Kalau pacaran kita tuh sama Tuhan itu seperti, kalau bahasa ininya kan yada ya. Yada jadi hubungan intim seperti suami istri, saudara. Jadi dekat banget sama Yesus itu. Kalau dulu, kalau pacaran kan pernah kan pacaran, masa gak pernah pacaran sih? Gak pernah. Wow.
Nggak pernah pacaran. Dijodohin jadinya ya. Kalau pacaran itu, aduh, almarhumah Titi Puspa ya, baru saya meninggal ya, jatuh cinta, gitu, berjuta rasanya, gitu kan, ya kan, aku mau mandi ingat kamu, gitu, aku lagi makan ingat kamu, gitu kan, ya, jadi kalau orang pacaran itu ciri-cirinya apa? Kepengennya telepon aja, ngobrol aja. Kalau belum ada telepon dulu suratnya dibaca, taruh di bawah bantal. Kalau lagi kangen, tarik lagi. Ntar ketawa-tawa sendiri. Lagi. Ya, kayak gitu kan ya. Kalau saya udah ada telepon, pulsanya mahal. Mama saya ngomel-ngomel. Ini pulsa siapa nih yang telepon? Taunya telepon Lani. Wow. Aduh, mahal. Iya mahal saudara. Pengennya ngobrol aja ya. Yang tadinya pendiam jadi penyair. Ya, itu tanda-tanda orang jatuh cinta, ngobrol. Kalau di sama Tuhan Yesus itu ngobrol-ngobrol, doa, dengerin firman. Itu kan baca, kalau firman kan baca surat cintanya. Ya, itu saudara. Jadi tahun 2025 yuk kita cinta Yesus lebih lagi ya, lebih dengan cinta yang murni saudara. Ya kalau kita soalnya semakin tanda-tanda semakin dekat Tuhan Yesus datang saudara. Ya semakin dekat. Ya kalau kita punya cinta kepada Yesus yang murni, keadaan dunia seperti apapun yang sekarang yang tidak menentu, yang aduh udah kacau lah saudara. Ya udah berantakan. Kalau kita lihat udah berantakan saudara. Di Indonesia udah semuanya, aduh udah dosa tuh udah kayak biasa ya, dosa itu udah biasa saudara. Udah nggak ini lagi saudara. Itu makin banyak saudara, makin banyak. Ya, jadi lebih mengenal Kristus, lebih akrab dengan Yesus, ya lebih fokus lagi. Jangan berkatnya, tapi kita Yesusnya saudara. Nah kalau kita ambil contoh. Kalau misalkan seorang miliarder di Sydney punya rumah banyak, punya mobil banyak, ada helipad, bahkan apa ya, semuanya banyak lah, keran-kerannya dari emas. Tuhan bertanya mau minta apa kamu? Salomo anaknya Daud dia minta hikmat. Ya, penting sekarang itu hikmat saudara. Tapi Daud meminta lebih dalam, satu hal yang kupinta katanya kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, ya. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan Paulus juga sudah jadi rasul, mengatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan, persekutuan dan penderitaannya. Apakah Paulus kenal Tuhan? Tidak kenal Tuhan? Kenal. Dia wong rasul, ya kan? Pengenalan itu tapi makin lama dia mau makin mengenal lagi, meningkat lagi, nambah lagi menjadi pengenalan seorang mempelai wanita ya saudara ya. Nah saudara mungkin tim musik maju ke depan, kita sudah sebentar lagi kita finish ya. Jadi supaya kita semua benar-benar ingin merindukan Yesus lebih daripada berkatnya saudara. Kalau saudara fokus kepada Yesus tahun 2025 ini, kegoncangan apapun ya, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin saudara.